Ya. Halo, selamat siang Mbak Foni, Mbak Dewi. Selamat siang Mas Timothy. Ya, halo selamat siang. Kita mulai aja kali Mas ya. Ya, boleh Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk tim dari Kasir yang hari ini diwakili Mas Timothy untuk menjadi narasumbernya. Terus terima kasih juga untuk para UKM yang udah hadir. Mungkin untuk mempersingkat waktu bisa kita mulai aja Mas ya. Ya, baik. Terima kasih untuk waktunya. Ya. Selamat siang Bapak-Bapak, Ibu, dan para usahawan semua yang sudah hadir. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf agak sedikit terlambat ya. Ini kita akan langsung sampai materinya langsung tentang aplikasi kasir, gimana cara penggunaannya, dan juga seberapa efektifnya aplikasi kasir untuk usaha Bapak dan Ibu di sini. Mungkin dari Mas Munawir boleh bantu share. Siap-siap. Ya.
Di sini kita juga ada teman-teman dari kasir juga. Jadi ada dari customer success, itu ada dari Nada, terus ada dari Nilam, Mulan. Nanti apabila bapak-bapak dari di sini yang sudah hadir mau bertanya-tanya soal aplikasi kasir, nanti bisa langsung kontak ke mereka. Oh iya, Mbak Novi boleh izin dijadiin host sebentar, Mbak? Siap, terima kasih, Mbak. Sebelumnya, Mas Timothy izin share video dulu ya? Iya, silakan, Mas Sabi. Ada intro sedikit tentang kasir. Assalamualaikum. Jadi ibu itu harus serba bisa, apalagi seperti aku punya anak ada 5, kadang aku harus menjadi ibu buat mereka, menjadi perawat ketika mereka sakit, menjadi guru ketika mengajarkan mereka. Dan selain itu karena aku dia banyak usaha, aku harus membagi waktu untuk suami, dan juga kerjaan dan tidak lupa waktu punya usaha lebih dari satu, emang harus serba bisa, karena banyak banget yang diurusin, dari ngurusin cabang, penjualan, karyawan, pajak, banyak banget. Untuk ada kasir yang membantu aku untuk seluruh urusan transaksi hingga urusan cabang. Dan semua bisa dilakukan hanya dalam satu aplikasi. Hebatnya lagi, kasir menerima pembayaran non-tunai. Dan semua fitur itu gratis tanpa biaya bulanan. Keren banget ya? Oke, Mas Timothy, boleh dilanjut. Mas Awir, sorry, ini nggak muncul untuk materinya, belum keluar. Sama video yang tadi, iya, sama video yang tadi juga belum. Oh gitu ya. Sudah muncul? Belum Mas Awir. Belum. Sorry, belum muncul. Koneksinya sudah muncul belum ya? Sudah Mas Timothy? Belum muncul. Hai, salam. Ini ada jadinya. Belum muncul ya Mas Timothy? Belum muncul. Coba diulang lagi. Assalamualaikum. Hai, assalamualaikum. Masih belum muncul Mas? Masih belum. Terus saya bantu aja, boleh dioper ke saya untuk hostnya. Mungkin Mbak mungkin bisa dijadiin Mas Timothy host dulu sebentar.
Mohon maaf, ada kendala teknis. Udah ya? Oke. Saya share screen. Kelihatan ya? Nah, itu dia video tentang aplikasi kasir. Jadi untuk aplikasi kasir sendiri sangat mudah untuk didapatkan. Bapak Ibu bisa tinggal lihat di Play Store atau di Android-nya Bapak Ibu yang Bapak Ibu punya sekarang. Tinggal cari di Play Store aplikasinya kasir seperti ini. Nah, untuk aplikasi kasir, kenapa kita sebut sebagai ekosistem dagang UMKM? Karena di sini UMKM akan merasa membutuhkan aplikasi kasir untuk usaha mereka, untuk pencatatan, dan kasir juga pastinya membutuhkan mereka agar aplikasi tetap terus dipakai untuk pencatatan. Nah, di sini yang tadi saya sempat sampaikan bahwa aplikasi kasir gampang didapat dan gratis. Itu Bapak Ibu bisa download di Play Store atau di Google Play melalui Android yang Bapak Ibu punya sekarang. Dan untuk syarat OS-nya itu minimal 5.0 atau Lollipop, yang kita sarankan yang di atas 6.0 atau Marshmallow. Itu yang lebih paling optimal untuk penggunaan aplikasi kasir. Nah, kemudian ini adalah permasalahan ekonomi atau permasalahan UMKM yang sering terjadi. Biasanya kebanyakan yang mereka alami itu yang punya toko. Mereka jadi nggak bisa tahu kondisi toko karena nggak pakai kasir. Tadinya mau cek penjualan malah jadi check up ke dokter, terus harus di opnam, padahal seharusnya mereka harus stok opnam. Nah, itu biasanya mereka alami karena mereka nggak menggunakan aplikasi atau teknologi yang bisa dimanfaatkan oleh para UMKM. Nah, kemudian berikut adalah permasalahan dari para UMKM juga. Jadi beberapa masih ada yang pakai catatan manual, terus nggak ada rekapan yang memadai, sistem atau alat yang digunakan masih tergolong mahal atau ribet. Kemudian ada juga akses pendanaan yang terbatas, itu sering dialami oleh para UMKM. Nah, kemudian aplikasi kasir itu udah dipakai dari sudah 700.000 lebih pengguna aplikasi kasir di seluruh Indonesia. Jadi nggak perlu khawatir Bapak Ibu atau para usahawan di sini, banyak yang udah pakai kasir dari berbagai macam jenis bidang usaha, mungkin dari ada yang jualan makanan, terus coffee shop, kemudian ada toko kelontong, itu semua udah pakai aplikasi kasir. Nah, kemudian kenapa sih kita harus pakai aplikasi kasir? Nah, ini dia manfaatnya aplikasi kasir. Aplikasi kasir itu selain efisien, optimal, praktis, aplikasi kasir juga bisa memangkas waktu untuk transaksi. Jadi kita nggak perlu repot-repot mikir kalau transaksi kita
nggak akan ke-handle sama aplikasi kasir. Dengan menggunakan kasir, Bapak Ibu nggak perlu khawatir, semua akan lebih mudah untuk pengoperasionalnya. Nah, terus ini dia slogannya kasir, catat pangkal cuan. Nah, itu kalau kita misalkan mungkin Bapak Ibu di sini sudah pakai catatan meskipun cuma di kertas, tapi dengan kasir Bapak Ibu udah punya laporan atau catatan transaksi yang rapi dan tervalidasi. Nah, makanya kita kenapa di sini kasir hadir untuk para UMKM, karena kami sebenarnya ingin membantu para UMKM agar nggak perlu repot-repot lagi catat manual atau mungkin nanti catatannya hilang, itu kan agak beresiko kan untuk depannya. Nah, makanya kasir memberikan aplikasi yang mungkin Bapak Ibu bisa gunakan untuk usahanya. Nah, kemudian yang tadi sempat saya sampaikan bahwa aplikasi kasir itu Bapak Ibu bisa dapatkan di perangkat Android atau yang handphone yang Bapak Ibu sekarang sedang gunakan. Mungkin ada yang tanya, kalau saya pakai iPhone bisa nggak saya download aplikasi kasir? Nah, untuk aplikasi kasir untuk di iPhone masih dalam tahap pengembangan, jadi untuk sementara bisa dipakai di Android aja. Kemudian aplikasi kasir ini di Play Store, Bapak Ibu bisa cari namanya aplikasi kasir canggih dan gratis. Seperti pada digambar di sini. Nah, Bapak Ibu bisa coba download sekarang, kalau misalkan lagi buka Play Store atau mungkin lagi pegang handphonenya, bisa download aplikasi kasir di Play Store. Nah, di gambar ini dia perbedaan dari aplikasi kasir yang gratis, Pro, dan kita juga ada premium fitur. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah download aplikasi kasir, terus sudah lihat tampilannya kasir seperti apa, di situ kan ada untuk daftar sekarang sama masuk. Nah, pada saat Bapak Ibu sudah masuk ke akun kasir itu, nah itu jatuhnya Bapak Ibu akan masuk ke mode free atau aplikasi kasir gratis, di mana Bapak Ibu sudah bisa menggunakan sistem kasir, terus kelola outlet tidak terbatas, kelola pegawai tidak terbatas, terus input produk itu juga tidak terbatas. Nah, kemudian laporan penjualan dasar juga sudah dibekali di kasir free, jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir untuk laporannya, pasti akan ada laporannya yang Bapak Ibu bisa cek kapan aja atau di mana aja. Nah, kemudian mungkin Bapak Ibu merasa nih kurang nih, waduh kasir free kayaknya fitur-fiturnya kurang nih buat usaha saya makin lama makin berkembang nih semenjak pakai kasir. Nah, itu boleh upgrade ke Pro. Jadi Bapak Ibu bisa gunakan yang Pro. Nanti dari tim kami di sini ada beberapa dari Nada, Nilam, kemudian Wulan, mereka yang akan bantu untuk upgrade kasir versi Pro-nya. Nah, untuk kasir versi Pro ini apa aja yang didapat, yaitu di sini ada otorisasi pegawai, kemudian ada tambahan lagi seperti ekspor produk, kemudian ekspor juga laporan penjualan, kemudian laporan penjualannya juga lebih detail. Kalau sebelumnya di kasir free laporan penjualan dasar aja, di Pro, Bapak Ibu bisa dapetin laporan secara detail. Nah, bisa juga atur tipe order, kemudian ada juga fitur absensi. Nah, fitur absensi ini bisa Bapak Ibu gunakan kalau misalkan sudah punya karyawan atau mungkin banyak outlet atau banyak karyawan di outletnya masing-masing. Nah, itu bisa pakai fitur absensi. Jadi nggak perlu repot-repot harus pantau outletnya masing-masing. Nah, itu tentang kasir Pro. Bedanya kasir free dan kasir Pro. Nah, kalau misalkan mungkin di sini ada yang tanya, oh jadi saya wajib upgrade ke Pro ya? Kalau misalkan saya nggak upgrade ke Pro, saya nggak bisa pakai kasirnya lagi dong. Nah, Bapak Ibu nggak perlu khawatir, untuk aplikasi kasir ini kita nggak ada sifat paksaan untuk upgrade ke Pro. Bapak Ibu bisa pakai kasir free selamanya. Nah, tapi dengan catatan fiturnya seperti yang ada di gambar sini, itu hanya untuk penggunaan dasar aja. Kalau mau lebih lengkap ada di versi Pro-nya. Kemudian kita juga ada premium fitur atau fitur premium.
Di mana fitur premium ini Bapak Ibu juga bisa pilih sesuai kebutuhan. Jadi nggak harus beli semuanya dan nggak harus beli juga. Jadi kita ada fitur namanya fitur ringkas struk, atur struk, pola diskon, nomor antrian, kemudian uang muka, harga grosir. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa pilih sesuai kebutuhan. Dan harganya juga bisa dibilang tidak terlalu mahal. Jadi harganya dari mulai 10.000 sampai 30.000 untuk tiap fiturnya. Dan cuma sekali bayar untuk pakai selamanya. Nanti Bapak Ibu bisa cek di premium store-nya aplikasi kasir, di situ ada banyak pilihan premium fiturnya. Oke, kemudian lanjut. Nah, untuk di gambar ini mungkin Bapak Ibu sering lihat ya, di minimarket atau di supermarket itu alat seperti ini kayak barcode scanner untuk scan harga produknya, terus ada printer thermal, ada tabletnya juga. Nah, ini alat-alat ini Bapak bisa gunakan juga, Bapak Ibu bisa gunakan juga untuk penggunaan aplikasi kasir. Jadi aplikasi kasir ini nggak hanya cuma bisa digunakan di handphone saja, tapi bisa juga digunakan di alat seperti ini. Dan di kami juga sebenarnya menjual alat-alat itu. Jadi kami itu menjual alat-alat seperti tabletnya, terus POS Android yang mungkin Bapak Ibu sering lihat di rumah makan atau di restoran-restoran, tablet Android ini seperti POS Android ini seperti ini. Nah, keuntungannya beli alat di kasir ini, Bapak Ibu nanti akan dapat 5 roll printer thermal atau 5 kertas printer thermal. Nah, kemudian nanti ada free training juga atau gratis training sampai benar-benar bisa pakai aplikasi kasir. Gitu. Nah, untuk alatnya ini, Bapak Ibu, kita nggak dari kami dari kasir nggak memaksa untuk di alat ini. Cuma kalau misalkan Bapak Ibu mau lebih kompatibel dengan aplikasi kasir atau mungkin punya outlet yang istilahnya bisa pakai alat kasir, ya bisa beli dari kasir. Dijamin kalau untuk alatnya Bapak Ibu bisa gunakan secara optimal dan dipandu juga untuk penggunaan. Nah, kemudian di kasir juga ada pembayaran digital. Nah, pembayaran digital ini kita kerjasama dengan pihak Shopee, di mana Shopee ini punya pembayaran digital namanya Shopee Pay, itu juga sudah support QRIS, di mana dengan QRIS ini Bapak Ibu bisa terima semua pembayaran digital kayak Dana, GoPay, OVO, dan Link aja. Jadi untuk saat ini kami lagi pengembangan lagi untuk pembayaran digitalnya. Bapak Ibu bisa daftar lagi atau bisa gunakan lagi nanti dari tim kami yang akan infokan ke Bapak Ibu melalui aplikasi. Oke, selanjutnya, nah ini ilustrasi tentang pedagang zaman old dan zaman now ya. Jadi mungkin kalau misalkan pedagang zaman old itu biasanya ribet karena banyak catatan yang masih manual, kemudian punya alat kasir tapi mahal terus ribet pemakaiannya. Kemudian harus bolak-balik ke toko karena nggak tahu kondisi toko. Nah, sedangkan yang di sebelah kanan ini adalah pengguna aplikasi kasir atau pedagang zaman now. Nah, pedagang zaman now itu identik dengan sudah pakai aplikasi kasir, terus catatan yang nggak ribet, cuma di aplikasi kasir aja, terus dia nggak perlu bolak-balik toko juga, karena dia udah bisa pantau laporan penjualannya dari rumah maupun dari manapun dia berada, dan selalu update untuk laporan penjualannya. Gitu. Tapi nggak ada, istilahnya nggak ada pedagang zaman old atau pedagang zaman dulu yang nggak boleh pakai kasir. Pedagang zaman dulu juga boleh pakai kasir. Oke, sampai di sini. Nanti untuk beberapa pertanyaan Bapak Ibu nanti mau dicatat dulu. Nanti di sesi terakhir atau setelah materi ini nanti Bapak Ibu boleh bertanya untuk gimana penggunaan aplikasi kasir dan lainnya. Oke, kita lanjut ke ini ya, penggunaan aplikasi kasir.
Mungkin dari Bapak Ibu di sini atau para usahawan di sini sudah download aplikasi kasir, tapi masih bingung nih gimana ya cara pakai aplikasi kasir. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat sendiri gimana cara penggunaannya. Nah, langkah pertama ya mungkin Bapak Ibu bisa daftar dulu, daftar sekarang. Di sini ada pilihan daftar sekarang. Nanti Bapak Ibu tinggal masukkan nomor handphone, nama pemilik, nah, kemudian email kalau misalkan perlu, kemudian passwordnya juga 6 angka. Nah, kemudian isi juga nama usaha, jenis usahanya, terus pilih alamatnya juga. Nah, nanti setelah sudah terisi semua, nanti akan muncul subdomain. Nah, subdomain ini apa sih? Subdomain ini adalah alamat untuk login ke dashboardnya kasir. Jadi Bapak Ibu bisa cek juga laporan penjualan lewat PC atau laptop yang Bapak Ibu punya sekarang, atau mungkin dari handphone iPhone-nya, atau mungkin dari iPad-nya, itu bisa cek juga dari situ. Kemudian setelah daftar nanti kan ada OTP. Nah, nanti OTP-nya diinput, langsung masuk ke aplikasi kasir. Nah, kemudian lanjut ke kelola produk. Pastikan Bapak Ibu udah nggak sabar nih, atau para usahawan di sini udah nggak sabar mau pakai aplikasi kasir. Nah, sebelum pakai aplikasi kasir atau sebelum transaksi, pastikan untuk kelola produk dulu. Jadi misalkan Bapak Ibu nih usahanya punya toko kelontong, atau mungkin punya warung, nanti input dulu produk-produknya, atau mungkin punya usaha seperti jasa kayak barbershop, atau mungkin punya usaha butik. Nah, input juga produk-produknya. Jadi kita nggak ada batasan untuk usahanya seperti apa aja, itu boleh pakai aplikasi kasir. Nah, dari kami juga menyediakan semacam kategori, kemudian merek, terus varian, misalkan barang tersebut atau produk tersebut punya varian, Bapak Ibu bisa input variannya apa aja. Kemudian kalau misalkan ada yang usahanya jasa, misalkan laundry, atau apapun itu yang berbentuk jasa, itu juga bisa pakai variannya juga, atau harga jual dan harga belinya untuk tahu keuntungan. Nah, kemudian kita juga dilengkapi dengan fitur stok. Kalau misalkan usahanya retail atau toko kelontong, pasti butuh banget nih yang namanya stok untuk pantau sisa stok orang yang ada. Nah, kemudian di kasir juga ada fitur kelola pegawai yang tadi sempat saya singgung di Kasir Pro. Jadi fitur pegawai ini sebenarnya gratis dan Bapak Ibu bisa gunakan selamanya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu ingin akses yang lebih dari akses yang didapat di gratis, itu bisa upgrade ke Pro. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu mau pakai yang versi gratisnya atau versi free-nya, itu Bapak Ibu bisa gunakan selamanya untuk fitur pegawai ini. Nah, nanti Bapak Ibu bisa tambahkan nama pegawainya siapa, terus jabatannya apa, aksesnya sebagai apa. Misalkan dia cuma jualan, operator. Kalau misalkan dia bisa pantau seperti owner atau pemilik, pastinya supervisor. Nah, itu Bapak Ibu bisa buatkan akun tersebut. Nanti pegawai tersebut akan login menggunakan akun yang sudah dibuatkan. Nah, untuk cara buatnya, Bapak Ibu bisa lihat di gambar ini, di nomor 3, isi nama pegawai, jabatan, hak akses, nomor handphone, kemudian email bila diperlukan, kemudian masukkan juga passwordnya untuk mereka login. Itu, kemudian ada fitur juga, fitur kelola outlet. Nah, ini misalkan Bapak Ibu punya punya outlet lebih dari satu. Nah, biasanya kan Bapak Ibu kan repot nih untuk cek outletnya satu-satu, harus ke outletnya dulu untuk lihat penjualannya berapa nih. Nah, kalau dengan fitur kelola outlet, Bapak Ibu atau para usahawan di sini nggak perlu repot-repot untuk bolak-balik. Jadi cukup lihat dari laporan per outlet, Bapak Ibu sudah bisa lihat penjualannya. Nah, gimana caranya? Nah, ini gampang banget untuk fitur outlet. Jadi Bapak Ibu tinggal isi nama cabangnya apa, nomor handphone, kalau ada nomor handphonenya, kemudian alamatnya.
Kemudian kalau misalkan ada pegawai yang mau ditempatkan di outlet tersebut, Bapak Ibu tinggal pilih aja pegawainya siapa namanya. Jadi otomatis akan si pegawai akan login ke outlet tersebut. Nah, kemudian setelah input produk semuanya sudah dilakukan, nah selanjutnya adalah transaksi penjualan. Nah, transaksi penjualan ini Bapak Ibu nanti akan diarahkan ke produk-produk yang Bapak Ibu sudah input semuanya. Jadi di situ muncul misalnya seperti gambar di slide ini ada nasi goreng, terus ada mie. Nah, itu Bapak Ibu bisa tambahkan gambar produknya. Jadi biar lebih gampang untuk input produknya. Nanti setelah di-input, misalkan si customer pesan, Bapak Ibu sudah input di keranjang, Bapak Ibu bisa lihat lagi, benar nggak nih produknya yang dipesan ini. Nanti konfirmasi juga ke customer-nya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa edit produknya, harganya berapa. Nanti Bapak Ibu bisa ubah untuk harga produknya. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu bisa gunakan juga fitur kalkulator. Nah, fitur kalkulator ini gunanya untuk apa? Jadi untuk fitur kalkulator ini semacam biaya tambahan kayak produk-produk yang kita sebelumnya belum sempat input atau mungkin memang sengaja nggak diinput, seperti tambahan plastik atau tambahan sambal atau semacam kayak biaya ongkos kirim, itu bisa ditambahkan dengan fitur kalkulator. Nah, kemudian setelah kita input semua produk-produknya di keranjang, nah, kita lanjut ke halaman pembayaran. Nah, di situ ada pilih pembayaran, mulai dari tunai, pembayaran digital, terus ada pembayaran lainnya. Pembayaran lainnya ini kita sudah menyediakan label semacam debit, kredit, terus OVO, Dana, GoPay itu sudah ada semua. Nah, kemudian lanjut ke proses pembayaran. Nah, nanti ada halaman di mana Bapak Ibu tinggal input uang yang diterima berapa. Nanti uang yang diterima berapa, nanti muncul suggest untuk nominal yang lain. Bapak Ibu juga bisa pilih biar lebih praktis aja untuk input ke transaksinya agar dia bisa cepat diselesaikan. Nah, setelah diselesaikan transaksinya, nanti Bapak Ibu tinggal pilih kirim struk atau cetak struk. Nah, pilih cetak struk ini kalau misalkan Bapak Ibu punya printernya atau printer thermal, Bapak Ibu bisa cetak struk. Bisa cetak struk. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu mau kirim via WhatsApp atau via email, kita juga sudah menyediakan kirim struk. Nanti Bapak Ibu bisa kirim ke customer. Nah, ada juga di sini Bapak Ibu juga bisa cetak struk ulang atau kirim struk ulang. Di contoh struknya tampilannya seperti ini di nomor 3. Kemudian selanjutnya riwayat transaksi. Nah, nanti Bapak Ibu bisa cek transaksinya ulang. Bisa cetak ulang. Iya, Pak. Kenapa, Pak? Di sini ada riwayat transaksi. Bapak Ibu bisa lihat transaksi yang sebelumnya sudah pernah dijalankan. Bapak Ibu bisa lihat, itu Bapak bisa cetak ulang atau bisa kirim ulang. Gitu untuk transaksinya. Kemudian selanjutnya ada rangkuman, Bapak Ibu juga bisa lihat laporan secara detail, baik itu total penjualan kotor, total keuntungan, kemudian total transaksi, dan rata-rata nilai transaksi. Itu Bapak Ibu bisa lihat semuanya. Nah, kemudian ada pengaturan, di sini Bapak Ibu bisa setting pajak per produk, pola pembayaran digital, kemudian bisa setting printernya. Misalkan Bapak Ibu punya printernya, terus ingin dihubungkan, nanti ada pilihan untuk sambungkan ke printer thermal tersebut. Nah, di sini juga ada pengaturan atur struk, di mana Bapak Ibu bisa atur sesuai keinginan. Jadi struknya misalkan mau ditampilkan logonya, atau mungkin ditampilkan alamat usahanya, itu bisa ditambahkan di situ. Kemudian ada pesan singkat, nanti Bapak Ibu juga bisa tambahkan juga di situ. Nah, ada tampilan katalog, baik itu list maupun grid, Bapak Ibu bisa pilih.
Nah, di sini juga ada sinkronisasi data. Sinkronisasi data ini tujuannya, misalkan Bapak Ibu sudah transaksi offline, kemudian mau sinkronkan datanya, nanti tinggal pilih sinkronkan. Jadi sinkronkan ini tujuannya agar Bapak Ibu bisa lihat laporan penjualannya di outlet dimanapun outlet itu ditempatkan. Jadi setiap karyawan bisa lakukan sinkronkan sebelum dia rekap transaksinya. Nah, kemudian di sini ada fitur bantuan, jadi Bapak Ibu bisa lapor ke fitur bantuan apabila ada kendala dalam penggunaan aplikasi kasir. Nah, dari kami juga ada customer happiness, bisa dibilang customer happiness atau customer service. Jadi Bapak Ibu bisa chat langsung ke mereka apabila ada kendala penggunaan aplikasi kasir. Nanti tinggal lapor aja ke fitur bantuan. Nah, kemudian di sini juga ada dashboard, di mana yang tadi sempat saya singgung bahwa Bapak Ibu bisa cek laporan lebih detail di tampilan dashboard atau di PC atau laptop yang Bapak Ibu punya sekarang. Nah, itu Bapak Ibu bisa masukkan kolom URL-nya dengan subdomain yang tadi sempat dibuat, kemudian input nomor handphone dan PIN-nya. Bapak Ibu tinggal cek langsung laporan secara detail. Nah, seperti ini laporan secara detail. Ada produk terlaris, kategori terlaris, total transaksi, total keuntungan, dan laporan berdasarkan kategori. Oke, demikian penjelasan tentang aplikasi kasir. Semoga berguna untuk informasinya. Apabila ada pertanyaan, silakan, masih ada kesempatan sepertinya ya untuk tanya ya. Terima kasih Mas Nawir. Siap Mas Timothy, maaf nih tadi ya, banyak kendala teknis. Iya, maaf semuanya. Ya mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung diajukan karena mumpung Mas Timothy-nya masih mau jawab banyak. Ya, silakan. Boleh. Mas Timothy, kalau yang free ini berarti nggak bakalan dimatiin kan nanti ya, kalau kita nggak update ke Pro gitu? Ya, jadi untuk free ini, tadi sempat saya singgung bahwa kalau untuk aplikasi kasir ini, kita memang ada versi yang free sama yang Pro. Jadi kita juga nggak memaksakan untuk Bapak, Ibu, atau para usahawan di sini untuk upgrade ke Pro, bisa manfaatkan dengan aplikasi kasir yang free selamanya. Dan catatan untuk free ini, ya tadi sempat disampaikan bahwa aksesnya terbatas, cuma bisa transaksi, terus outlet, kelola pegawai, dan laporan dasar. Itu aja. Dan untuk laporannya juga hanya sebulan aja untuk laporan penjualannya. Kalau mau lihat lebih dari sebulan, itu harus upgrade ke Pro. Seperti itu. Itu udah ada yang bertanya belum ya? Kalau mungkin belum ada yang bertanya, nggak apa-apa sih ya Mas Timothy. Oh iya Mas Timothy, kalau misalkan hilang, kan kadang suka, ya namanya manusia ya, HP bisa hilang nih, tapi aplikasinya itu bakalan ngeriset sendiri nggak sih? Atau gimana gitu, misalkan HP-nya hilang? Oh iya, Usahanya. bagus banget pertanyaannya. Jadi mungkin Bapak Ibu di sini atau para usahawan di sini belum tahu kalau misalnya seandainya pakai kasir, maaf nih kalau misalkan handphonenya ternyata hilang atau mungkin handphonenya lupa nih aplikasi kasirnya belum di lockout, terus kita udah jual aplikasi ininya handphonenya. Nah itu tenang aja, kalau untuk aplikasi kasirnya masih bisa digunakan di handphone yang lain.
dan nggak ada batasan untuk akses akun tersebut. Jadi kita di aplikasi kasir ini bisa di login di berbagai di lebih dari satu device atau lebih dari satu handphone. Jadi bebas untuk akses aplikasi kasir. Wih, mantap. Oh, ada pertanyaan nih. Jadi, Mas, bagaimana seandainya jika ada perubahan harga pada produk yang kita jual di aplikasi kasir? Ya, terima kasih Kak Monik ya, Ibu Monik ya, untuk pertanyaannya. Nah, kalau untuk harga produk itu Kak Monik atau Bapak Ibu di sini bisa ubah kapanpun. Jadi Bapak Ibu tinggal buka kelola produk, nanti tinggal edit harganya. Baik itu harga jualnya, harga belinya, itu bisa Bapak Ibu bisa ubah kapanpun. Kita nggak ada istilahnya setelah kita udah keluar produk, kita nggak bisa ubah lagi nih harganya. Itu nggak mungkin seperti itu. Jadi kita masih ngasih akses untuk mengubah harga lagi kapanpun. Kalau untuk yang usaha jasa mungkin bisa juga ya Mas Timothy ya. Karena kan bisa nggak input harga nggak sih? Bisa kan ya? Ya, bisa 0 juga, 0 rupiah. 0 rupiah juga. Jadi kalau yang cukur rambut bisa gitu ya Mas Timothy ya. Iya. Usaha barbershop. Siap. Oke, terima kasih kamu nih buat pertanyaan. Makasih. Ada lagi yang mau bertanya, boleh silakan. Oh ya, boleh nanti tim kami juga akan share juga untuk nomor handphone mereka. Boleh dibantu share Nada, Nilam, sama Bulan nih, ada Wiwi juga. Nah, mereka itu yang biasa handle beberapa merchant dari aplikasi kasir atau pengguna kasir. Jadi kayak mereka ada yang mau tanya-tanya atau mau upgrade ke Pro atau beli alat di kasir, itu mereka yang handle. Jadi Bapak Ibu nggak perlu ragu, nanti mereka bantu training sampai benar-benar bisa untuk pembelian alatnya atau pembelian kasir Pro atau premium fiturnya. Dan perlu diingat juga, kita nggak sekali ketemu terus kabur ya Mas Timothy ya. Jadi kita masih bisa berlanjut terus. Bisa dikontak terus untuk masalah kendala-kendala trouble ketika penggunaan aplikasi atau bahkan pembelian device itu ada jaminannya kan. Oh ini Mas Timothy nah ini mau tanya, saya kan sudah punya aplikasi kasir. Nah, itu kan beberapa fiturnya yang harus upgrade ke Pro ya. Nah, ada nggak sih paketan supaya lebih murah langsung beberapa fitur? Ya, bagus banget pertanyaannya. Ibu Anzila ya, dari Surabaya ya, jauh ya. Ibu Anzila, terima kasih nih pertanyaannya. Jadi mungkin Bu Anzila udah coba-coba lihat aplikasi kasir, terus udah lihat harga-harganya, mungkin masih tergolong mahal. Nah, di kasir itu kita ada paket fitur premium atau kasir pro. Kalau misalkan perlu kasir pro, ada paketnya, sama fitur premium juga ada. Nanti dari tim kami siap bantu untuk ngasih harga yang mungkin cocok untuk Ibu Anzila gitu. Jadi kita kebetulan banget memang lagi ada promo paket. Jadi nanti Ibu Anzila misalkan mau hubungin saya juga boleh. Ini saya share juga. Atau mau hubungi yang ada di sini kayak Nada dari kasir sama Nilam, Wulan, itu boleh juga. Nanti mereka akan bantu untuk arahkan Ibu untuk upgrade ke paket yang Ibu mau. Jadi dibantu. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Boleh silakan. Jadi tadi nggak harus ke Pro langsung ya Mas Timothy, ada beberapa paket yang mungkin bisa ditawarin dari kita gitu ya. Betul. Jadi fleksibel, aplikasi kasir itu fleksibel, jadi nggak perlu, wah saya harus upgrade ke Pro nih biar biar bisa pakai kasir terus gitu, enggak.
Jadi bisa pilih sesuai kebutuhan. Mau yang pro langsung atau mau fitur-fitur premiumnya aja yang tadi saya sebutkan. Jadi kita ada paketnya juga. Iya, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Masih malu-malu juga. Atau emang nggak ada pertanyaan? Mungkin masih malu-malu Mas, ntar di Japri biasanya sih Mas. Iya. Iya, boleh. Silakan. Nggak apa-apa. Kalau mau Boleh japri banget. nggak apa-apa. Mungkin kalau belum ada yang bertanya lagi, bisa kita lempar kembali kali ya ke Mbak Monik atau Mbak Novi. Iya, Atau oke, penutup. siap Mas. Ya. Iya, terima kasih untuk tim dari Kasir, Mas Timothy, Mas Ya, Munawir, terima kasih. Mbak Wulan, Mbak Nila. Mungkin pertanyaannya nggak ada ya pas saat Zoom gini. Biasanya sih kalau udah selesai, ntar pasti banyak pertanyaan-pertanyaan di Japri, Mas. Ya, maaf ya, Mas, kalau ada yang Japri mungkin bertanya sekitar tentang Kasir. Apa-apa, Bu? Ya, nggak apa-apa ya. Bagus. Iya, mungkin sebelum kita akhiri videonya bisa dinyalain dulu biar kita foto dulu, Mas. Oke, siap. Oke, Siap. Satu, dua, oke. Ya, terima kasih untuk Mas Timothy, Mas Munawir yang udah mau sharing ya tentang kasir di UKM-UKM kita. Mungkin nggak sampai sini aja Mas ya, ntar berkelanjutan untuk informasi-informasinya yang terupdate lagi dari kasir. Mungkin itu aja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Terima Monik. kasih semuanya. Sampai berjumpa. Bisa langsung kontak-kontak. Ya, langsung. Terima kasih semuanya.